Oke, next kita akan belajar bagaimana integrasi Waha atau instalasi dengan VPS Oracle Cloud ya. Nah, pastikan teman-teman sudah punya akses Oracle Cloud-nya. Ini saya sudah aktif dengan akun PSUku sehingga saya bisa membuat VPS gratis ya. Nah, itu cara bikinnya gimana? Silahkan menu instance gitu ya. Kalau ini nggak muncul bisa di menu compute lalu pilih instance. Nah, di sini teman-teman langsung bisa bikin. Nah, kebetulan saya udah pakai yang CPU 2 core dan 12 GB, di mana Oracle Cloud sendiri gratisnya adalah 4 core dan 24. Jadi saya masih bisa bikin lagi 2 core 12 GB lagi ya. Nah, saya langsung bisa create instance. Namanya bebas ya. Ini saya misal namai isi panel demo. Lalu security ini kosongin. Karena saya ingin gratis, maka image yang dipakai adalah Ubuntu yang Arch 64 atau ARM ya. Ini kita pilih select. Nah, shape-nya bisa dipilih ya. Ini mau berapa? Saya mau 2 core dengan memori 12 GB, select shape. Untuk VNC kita abaikan. SSH ini bisa no atau generate pair for me. Nah, ini contoh saya mau pakai generate pair for me. Saya klik save private key, saya simpan ya. Walaupun hanya untuk kali ini aja, nanti tidak saya pakai lagi karena untuk demo saja. Lalu boot volumenya saya bisa pakai specify custom. Nah, karena dia versi gratisnya itu 100 gig 200 giga kalau nggak salah ya. Nah, itu kalau teman-teman lupa bisa dicek di sini. Intinya kalau gratis jangan sampai ini ya, kuota ya. Limit kuota usage-nya jangan sampai lebih. Nah, ini saya bisa cek block volume. Nah, ini saya sudah pakai 100 giga, masih sisa 100, saya coba pakai 150 aja, VPU bisa kita maksimalkan. Bisa dapat 90 Mbps, tapi kalau saya naikkan 100 dia naik lagi 2 kalinya ya. Nah, saya maksimalkan gratis saya ya tadi ya 2 core udah, RAM 12 GB, disknya saya maksimalin 100 GB, lalu VPU 120. Oke, kalau udah kita bisa langsung create. Kalau ada estimasi ini bisa diabaikan ya. Itu bisa kita abaikan aja, nggak perlu pusing. Oke, kita tunggu sampai VPS-nya ready. Nah, setelah ready nanti kita akan coba install yang namanya Easy Panel seperti yang dibahas di video sebelumnya. Kita install Easy Panel di VPS. Kalau sebelumnya kita pakai app image di Oracle Cloud ini nggak ada ya. Nah, ini tentu adalah OS yang masih kosongan. Kosongan, nggak ada isinya. Maka nanti kita harus install manual isi panelnya. Nah, ini sudah running ya, sudah bisa diakses, tapi sebelum bisa akses, pastikan keamanannya atau portnya sudah dibuka. Nah, caranya gimana? Kita bisa cek di bagian network. Nah, tutorial detailnya ada di blog saya ya. Nah, di sini bisa di search Oracle. Nah, ini cara membuka port VPS di Oracle. Nah, ini sudah saya bahas di sini, silahkan dicek. Nah, kebetulan yang VPS ini saya sudah open portnya, jadi bisa langsung diinstal. Nah, gimana cara installnya? Kita akan pakai SSH web terminal yang namanya SSH Easy. Tentu ini nggak harus pakai ini ya, kalau pakai yang lain lebih aman, lebih baik. Nah, cara connect-nya gimana? Kita bisa copy ini IP address-nya. Ini ya, public IP address bisa kita copy, masukkan ke sini. Username-nya setahu saya defaultnya Ubuntu root ya. Nah, gini. Nah, nggak ada password, kita pakai private key yang sudah kita download tadi. Lalu kita bisa klik connect.
Nah, ini kita yes. Oke. Oh, sorry ya. Please login using Ubuntu rather than root. Oke. Jadi Ubuntu ya, bener berarti ya, bukan root ya. Pakai Ubuntu connect. Yes. Oke. Kita sudah sukses ya. Ini sukses. Kita masuk ke adminnya. Nah, ini saya bisa kontrol. Kita bisa mulai install. Caranya gimana? Kita buka websitenya isi panel. Lalu kita copy ini ya, esainya kita copy. Lalu paste di sini. Lalu klik enter. Nah, ketika kita langsung install, dia ada error ya, di mana harus sebagai admin. Nah, cara masuk admin bisa ketik sudo spasi su ya, kita paste lagi, klik kanan paste atau Ctrl V kalau di Windows. Nah, kita langsung bisa klik enter. Nah, dia akan mulai proses instalasi. Nah, untuk portnya yang wajib dibuka ya, itu adalah port 80, terus 443 dan 3000. Jadi kalau di tutorial saya tadi yang ini ya, port, cara membuka port, di sini kan dijelaskan hanya port 80 dan 443. Nah, silahkan teman-teman menambahkan juga, tapi portnya adalah 80, 443 dan 3000 ya. Kalau sudah, sambil ini proses installnya akan berjalan, kita tunggu. Harusnya sih cepat ya, kebetulan karena servernya di region Singapura, dia download lumayan cepat, ngebut. Kita langsung bisa install. Nah, ini kalau mau cek ya. Nah, di sini kan ada subnet, ada security list ya, punya saya subnet. Nah, ini ada security list. Ini kondisi sudah terbuka port 80, 443 dan 3000 karena untuk pertama kali kita akan menggunakan port 3000 untuk isi panelnya. Oke ya. Nah, ini kondisi sudah terinstall. Ada di IP 129.150.5522 port 3000, kita klik aja. Nah, ini sudah bisa terbuka. Nah, kalau ada error, pastikan lagi portnya terbuka. Beberapa kasus memang dia tidak mau ya dibuka karena defaultnya kalau kita pakai Oracle Cloud itu dia nggak mau kebuka ya si portnya. Nah, ini kita install. Nah, ini kita sukses ya instalasi. Sudah di VPS kita. Nah, next kita akan install Waha. Kita bisa cari Waha. Nah, ini ada sedikit perbedaan atau cara instalasi. Karena bawaan kita install itu kan pakai yang ini ya, Devlog Pro. Nah, karena ini servernya adalah server ARM, itu ada cara sendiri ya. Nah, kita langsung coba aja create project-nya. Langsung service, kita tambah app, Waha 01 misalnya. Nah, di Docker image, kalau bawaannya ada Devlog Pro Waha latest. Nah, khusus untuk yang proses ARM, latestnya diganti ARM seperti ini. Lalu bisa klik save. Dan domain, kita rubah portnya 80 menjadi 3000. Kalau sudah, kita masuk ke deployment ya. Kita langsung bisa klik deploy. Nah, dia akan proses untuk mendownload image dari Waha, dari Docker Hub, akan didownload ke VPS, lalu akan dijalankan. Nah, nanti kita bisa mengakses URL-nya di mana. Bisa dengan klik ini ya, atau domain ini. Kalau kita ingin mau domain sendiri gimana? Bisa klik add domain di sini. Oke, kita tunggu dulu proses downloadnya.
Oke, lumayan cepet ya teman-teman proses instalasinya. Ini kita tunggu sampai hijau. Nah, ini sudah hijau seperti ini, kita bisa klik open. Nah, save ya. Ini sudah aman. Nah, kalau kita ingin mengakses dashboardnya gimana? Kita langsung kasih di URL-nya garing garis miring dashboard. Nah ini stopped ya, masih statusnya. Nah ini pastikan kita coba restart ya, sampai statusnya itu berubah menjadi scan QR. Scan QR ya. Nah ini ketika udah scan QR, kita bisa klik screenshot. Nah ini bisa kita scan dengan aplikasi WhatsApp kita sehingga nanti WA kita langsung terhubung dan kita bisa menggunakan API-nya. Oke. Di materi berikutnya kita akan bahas bagaimana mengamankan WAHA. Ini bisa berlaku untuk semua WAHA yang diinstal di VPS manapun ya. Oke. Next kita akan bahas itu. Karena WAHA yang sekarang itu tidak bisa nggak ada passwordnya ya. Ini bisa diakses semua orang gitu. Di video berikutnya kita akan bahas bagaimana memproteksi WAHA agar yang bisa akses hanya yang punya username dan password saja.